Oh ya, baik ke Bung Juliardi Ahmad dulu. Beliau adalah Ketua Relawan Jokowi Sultra, yaitu relawan Nusantara. Betul ya, Bang? Relawan Nusantara Bersatu. Cek, cek. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Beliau dari Sulawesi Tenggara. Beliau pengalaman atau banyak melakukan advokasi juga persoalan tambang-tambang, utamanya tambang-tambang yang dikuasai oleh orang-orang besar di Indonesia ini. Baik, silahkan Bung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tadi tiba dari Kendari. Memang tujuan saya datang ke sini itu ingin berbagi cerita tentang ilegal tambang di Sulawesi Tenggara. Tapi sebelumnya saya tanggapi dulu saudara saya di samping ini. Kalau di batubara menurut guru-guru kita tadi itu banyak kekuasaan. Kalau di Sulawesi Tenggara nanti saya analogikan itu dewa di sana. Ada dewa Brahma, Siwa, sama dewa Wisnu. Tapi jangan lupa kita masih punya dewa Krishna. Jadi ini yang akan kita bahas sebentar. Siapa dewa-dewa itu nanti akan saya jabarkan. Siapa Krishna itu saya akan jabarkan juga. Jadi saya akan mulai bercerita tentang Sulawesi Tenggara yang sekarang juga terkenal dengan perang bintangnya di sana. Di sana itu tinggal bintang 5 yang tidak perang di sana, Pak. Jadi saya ingat 2019 saya mendampingi Pak Jokowi sebagai ketua relawan. Hal itu juga yang membuat saya harus tampil. Saya selama ini tidak pernah tampil, Pak. Jadi saya selalu mengawal keluarga Jokowi. Ini saya bukan orang partai. Saya ini non partisan. Saya dibesarkan di keluarganya Pak Jokowi oleh saudaranya Pak Jokowi. Jadi saya akan bercerita. Kita akan bercerita kalau kita masih berjiwa merah putih. Tapi kalau kita sudah merah putih biru, kita tidak akan nyambung bercerita tentang ilegal tambang. Karena itu yang saya lakukan selama di Sulawesi Tenggara. Saya berjuang sendirian sebagai ketua relawan Jokowi dari 30 ketua relawan yang ada. Saya berjuang sendirian sampai detik ini. Mudah-mudahan di pertemuan ini Pak Jokowi bisa melihat saya kembali gitu. Kalau Pak Jokowi lihat saya kembali, nanti akan kita bahas dewa yang akan menyelesaikan ini semua masalah-masalah. Iya, gitu. Jadi maksud saya begini, Pak. Saya 2015 itu diambil sama keluarga beliau. Satu yang saya pesan, saya ingat dari pesan keluarga Solo itu kasih sayang, jangan ujuk-ujuk, jangan aneh-aneh, gitu. Itu yang saya pegang sampai saya tidak bermain tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Teman-teman saya sudah pada kaya semua, udah nggak bisa terhitung lah kekayaannya. Ketua relawan Jokowi yang miskin itu cuma saya, Pak. Saya tidak mengeluh ini, cuma saya hanya menyampaikan berita merah putih yang ada di dada kita semua. Bagaimana terjadi perang bintang di Sulawesi Tenggara, di Konawe Utara terus lebih-lebih, di Kolaka Utara lebih-lebih. Di sana para jenderal sudah berperang. Saya akan cerita kenapa mereka berperang di sana. Bayangin, koordinasi $1 itu 14.000 rupiah. Ya, dikali 10.000 ton, metrik ton, itu 140 juta per tongkang. Kali ribuan tongkang. Siapa yang nggak mau koordinasi begitu? Uang adalah raja. Nah, gitu. Yang sangat memperhatinkan di Sulawesi Tenggara, saya tidak menyalahkan. Kita ini mencari rezeki, oke lah, silakan mencari rezeki. Semua itu sudah diatur oleh undang-undang. Yang sangat menyakitkan, negara ada di dalam negara, negara dipukul sama negara di dalam. Maksudnya apa saya bicara begini? Di dalam itu dua perusahaan besar yang sebenarnya kalau kita bicara tambang nikel cuma dua aja perusahaan yang besar. Dulu namanya PT INCO, International Nickel Corporation, dengan PT Aneka Tambang. Hanya itu dua aja, Pak, perusahaan nikel yang besar di Sulawesi Tenggara. Dan yang memiliki konsesi lahan itu hanya INCO sama Antam, yang sekarang Vale. Yang lain itu terbut iup semua itu setelah terjadi raja-raja kecil ya otonomi daerah itu. Dibuatlah iup 100 hektar, 200 hektar, 5 hektar. Itulah yang membuat semua ini menjadi perang di sana. Saya analogikan sekarang sebagai Antam, perusahaan negara plat merah yang dari 2010 diobo-obo sama preman berdasi di sana.
Loh, ini negara loh. Aneka Tambang ini perusahaan negara yang di dalamnya ada semua institusi elemen-elemen negara. Tapi kenapa bisa jebol ini perusahaan negara ini? Kenapa bisa dikeruk hartanya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Gitu. Itu pertanyaan yang mendasar. Makanya saya bilang tadi Pak, saya analogikan nanti itu 3 dewa, Dewa Siwa, Dewa Brahman ini yang ada di India ini kan paling kuat ini 3 dewa ini. Dan dewa-dewa semua itu ada di Sulawesi Tenggara Pak. Kita tidak bisa bohong. Dewa-dewa semua itu pada bermain. Tapi saya masih yakin Pak, Dewa Krishna masih ada yang bisa menyelamatkan ini semuanya. Gitu. Jadi kita berkaca di seluruh tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Sampai detik ini saya duduk, saya terbang dari Kendari itu masih berjalan illegal mining itu. Keamanan Antam masuk, lari. Keamanan Antam keluar, masuk. Ini apa-apaan? Ini contoh ini, apa-apaan ini? Sekarang pertanyaannya, siapa pelakunya? Ya, saya rasa kita semua bisa menjawab siapa pelakunya. Bicara pidana ada kepolisian, ada kejaksaan. Bicara SIB surat izin berlayar ada Dirjen Hubla di sana yang menandatangani SIB. Sekarang pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya periksa mereka semua. Siapa yang bisa memeriksa mereka? Yaitu satu dewa yang paling kuat di Republik ini Pak, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kenapa bisa film Sambo begitu? Film Rambo itu bisa booming? Ya karena ada dewa itu. Dewa itu muncul memerintahkan untuk memeriksa semua ini Pak. Jadi kita bicara batu bara, nikel, bauksit, emas, apa semua sama Pak. Semua sama. Dan saya yakin Pak, kalau saya sebagai ketua relawan Jokowi yang berjuang kemarin untuk Jokowi didengar sama Pak D saya ini, saya rasa masalah ini akan selesai Pak. Percaya sama saya. Gitu. Saya hanya menekankan satu di Sulawesi Tenggara, dan ini saya tidak bisa percaya siapapun sekarang di Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Harta negara habis dirampok di Sulawesi Tenggara Pak. Iya. Hanya segelintir orang yang kaya, masyarakat, penduduk semua yang didapat hanya banjir, longsor. Tapi masyarakat hanya bisa bertahan Pak, bertahan untuk hidup dan makan. Karena kalau tidak begitu kan mati Pak namanya. Jadi gitu. Jadi untuk khusus wilayah Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan tambang nikelnya, yang terkenal dengan nikelnya, sekarang yang saya mau tekankan, kembalikan semua ini kepada negara. Nanti negara yang atur kembali melalui siapa? Ya, perusahaan yang sudah dibentuk. Perusahaan yang dari tahun 75 sudah berdiri di situ. Di situ ada perusahaan yang resmi. Saya pernah berbicara sama Dirutnya Antam, Pak Niko Kanter yang baru. Beliau itu atasan saya dulu. Saya dulu pegawai kecil Pak. Sebelum saya jadi terjun ke dunia politik, saya dulu juga pegawainya Pak Niko. Saya dulu grade control di lapangan, saya mengerti tentang tambang. Umur 20 tahun, saya juga pegawai di dunia tambang. Dan Pak Dirut Antam itu sekarang itu atasan saya sebagai presiden PT Inco hari itu. Setelah beliau sekarang menduduk sebagai Dirut Antam, saya pesan sama beliau, Bapak harus merah putih. Gitu. Merah putih untuk membersihkan ini semuanya. Di Kolaka Utara sebegitu juga. Sama semua. Malah nama keluarga Pak Jokowi dibawa di situ. Nama-namanya keluarga Pak Jokowi dibawa. Ini dari keluarga ini, dari keluarga ini, dari keluarga ini. Semua pun dibawa di sana. Gitu. Jadi saudara saya ini tadi kan bertanya. Sebenarnya begini. Saya masih yakin, Pak. Pribadi saya itu masih yakin bahwa beliau presiden kita ini itu luar biasa, Pak. Maksudnya saya masih yakin beliau masih bisa menyelesaikan masalah ilegal tambang ini sebelum betul-betul menjadi masalah yang tambah besar. Ya, untuk